Selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, untuk sebelum kita mulai pembelajaran ya, saya minta ke Bapak untuk memimpin doa. Berdiri. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, besar. Jadi silakan duduk kembali. Sebelum mulai pelajaran, saya cek dulu ya. Bagus Wisnu Ari. Sakari. Ika Rizky. Hadir. Oktav Kalista. Hadir. Ayu Kirana. Hadir. Agus Heri Pratama. Hadir. Aditya Pradana. Hadir. Bagus Indra. Hadir. Erlangga. Pola Kendiat Fatul dan banyak-banyak. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran seperti yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya ya. Ya, sebelum kita ke materi dulu ya. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Semua baik ya? Ya. Masih semangat untuk belajar? Masih. Bagus sekali, tolong pertahankan semangat kalian saat belajar hari ini sampai di akhir pembelajaran nanti. Bukan di pembelajaran biasa saja, tapi di pembelajaran berikutnya sampai jam 11. Ya. Nah, ini materi kita akan kita bahas itu tentang reaksi kimia ya. Tentang reaksi kimia. Ya, sebelum itu ayo kita fokus dulu. Buku-buku yang lain selain buku kimia kalian masukkan dulu. HP-nya diamkan dulu di atas meja, nanti kita juga akan menggunakan HP tersebut ya. Nah, siap? Ya. Nah, sesuai dengan materi tadi yang saya sampaikan bahwa kita akan belajar materi reaksi kimia ya. Melanjutkan terkait materi minggu lalu tentang tata-tata senyawa kimia. Setelah mengetahui bagaimana cara penamaan senyawa kimia, maka kita belajar ke tingkatan lebih tinggi lagi tentang reaksi kimia. Setelah reaksi kimia nanti baru kita akan membuat persamaan reaksi kimia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita dalam kegiatan hari ini itu adalah melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam reaksi kimia dan menentukan hasil reaksi kimia dengan benar. Ya. Nah, sedangkan tujuan khususnya, nah ini nanti dalam pembelajaran kalian akan menyimak video. Ketika saya menjelaskan, kalian akan membuka penjelasan saya dan membaca literasi. Mulai dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis reaksi kimia. Jadi ada dua item yang harus kalian pahami setelah belajar hari ini ya. Pertama, mengidentifikasi ciri-cirinya, ciri-ciri reaksi kimia itu apa saja. Yang kedua adalah menentukan jenis reaksi kimia. Adapun materi pelajaran kita, nah dari semester 1 nih kita terus menuntun materinya ke tingkatan yang lebih tinggi. Pertama materi, kalian harus tahu dulu materi itu apa. Perubahan materi, letak atom dalam sistem periodik unsur, dan akhir kemarin kita bahas yaitu rumus kimia. Ya, ada 4 item materi besar kita. Nah, kenapa kita perlu belajar tentang reaksi kimia? Nah, ternyata di kehidupan kita dari semua, kita tidak lepas dari yang namanya proses atau perubahan kimia. Ya, saat kita bernapas pun terjadi proses reaksi kimia dalam tubuh kita. Nah, ternyata perubahan kimia itu ada yang bermanfaat, ada yang juga merugikan. Ada yang bisa menunjukkan satu contoh saja perubahan kimia yang bermanfaat apa sih? Yang bermanfaat bagi kehidupan atau bagi alam misalnya?
Coba lihat ya. Kedelai untuk sendiri. Kedelai berubah menjadi tempe melalui proses apa itu? Fermentasi. Fermentasi. Itu bermanfaat atau memiliki dampak negatif? Itu salah satunya ya. Kedelai diubah menjadi tempe melalui proses fermentasi. Kemudian satu contoh lagi misalnya proses reaksi kimia yang merugikan baik bagi kita atau bagi lingkungan. Pembakaran. Oke, ada lagi? Ya benar, pembakaran itu tadi. Pembakaran. Ada lagi? Coba lagi satu deh. Yang merugikan. Pernah melihat besi berkarat nggak? Besi berkarat itu proses kimia. Kira-kira menguntungkan atau merugikan bagi kita? Merugikan. Kalau bangunan rumah kita berkarat besinya, kalau kita biarkan lama-kelamaan bisa roboh. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari reaksi kimia yang merugikan bagi kehidupan. Kita lanjut. Ya, sebelum belajar, agar seperti biasa kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, biar tidak ada yang mengganggu satu sama lain. Tentunya kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Nah, saya coba tawarkan lagi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati kemarin. Yang pertama itu coba adik yang di pojok, silakan baca dulu. Yang pertama sebelah kiri. Tidak berbicara kalau belum Persilakan. silakan. Sebelahnya, lanjut. Tidak mengoperasikan. Tidak mengoperasikan HP jika tidak diperlukan. Berikutnya, Tidak makan saat pembelajaran. tidak makan saat pembelajaran. Berikutnya lagi. Tidak tidur saat pembelajaran. Oke, tidak tidur. Lanjut. Bersikap jujur. Kemudian, lanjut sebelahnya. Berpakaian rapi dan lengkap. Berpakaian rapi dan lengkap. Lanjut. Pertama, Angkat tangan jika ingin bertanya. angkat tangan jika ingin bertanya. Dan yang terakhir, Aktif dalam diskusi. aktif dalam diskusi. Nah, nanti karena kita akan berdiskusi, saya harapkan kalian semua aktif ya. Ya. Nah, ada 8 kesepakatan dalam pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau berpendapat, oh Pak, ini kesepakatan ini kita tidak perlukan lagi, kita coret. Atau Pak, saya ingin menambahkan kesepakatan baru dari kalian. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Sudah pas. Sudah pas? Pas. Kalau sudah pas, saya tanya sekali lagi, apakah ini bisa kita sepakati untuk pembelajaran hari ini? Bisa. Jadi kesepakatan kita adalah tidak berbicara kalau belum dipersilakan. Kedua, tidak mengoperasikan HP. Ya. Kemudian tidak makan. Nah, saya lihat dari tadi tidak ada yang makan. Tidak tidur. Bersikap jujur. Nah, bersikap jujur ini maksudnya nanti kalau tes tidak ada yang tidak sama atau mencontek dan lain sebagainya. Berpakaian lengkap dan rapi. Nah, saya lihat ini semua sudah pakai pakaian hari pertama hari ini ya. Angkat tangan jika ingin bertanya. Nah, ini sering kita lupakan ya. Sering kita keceplosan. Pak, ini tanpa mengangkat tangan. Jadi kita pelan-pelan kita budayakan itu. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah aktif dalam diskusi. Saya harapkan kalian semua tetap aktif selama diskusi. Kalau ini sudah sepakat, tentunya kita akan membuat kesepakatan lagi satu, yaitu konsekuensi. Jika seandainya kalian lupa terkait dengan kesepakatan kita. Konsekuensi yang pertama itu kalian bisa pilih dari 1 sampai 4 ya. Yang pertama menyebutkan atom-atom dalam satu golongan. Yang kedua menentukan tentang atom dalam tabel periodik unsur. Yang ketiga menentukan elektron valensi suatu atom. Dan yang keempat memberikan nama suatu simbol. Nah, kalian bisa pilih 4 itu kalau kalian lupa akan kesepakatan kita. Oke, ini kita ke pembelajaran materi awal dulu, tanya tematik.
Perhatikan beda menjawab itu. Kalian coba amati gambar yang ada dalam slide. Nah, aktivitas kelas hari ini. Nah, selama pembelajaran ke depan, adapun aktivitas kita yang pertama itu adalah pembukaan, sudah kita lewati ya tadi. Kemudian menyimak video, membaca bahan ajar, itu kegiatan individu. Saya berikan waktu 10 menit nanti. Kemudian diskusi kelompok, sharing antara kelompoknya. Kemudian mengerjakan LKPD dan presentasi dan ditutup dengan tes pemahaman. Nah, adapun teknisnya, teknis kita kalian belajar nanti. Kalian kan sudah berbentuk kelompok ya? Apakah anggota kelompoknya lengkap? Coba kelompok 1 dulu, mana? Kelompok 1, angkat tangannya tinggi-tinggi deh. Kelompok 1, ada 4 orang? Ya, ada 5. Oke, coba hitung dari sana dulu. 1. Adik, 1. 1. Nah, ini sudah saya berikan desain kita belajar hari ini. Ada 3 pos ya, pos 1, pos 2, pos 3. Nah, masing-masing kelompok nanti, anggota kelompok kan sudah dihitung 1, 2, 3. Kalian sudah dapat nomornya. Nah, di sini kalian cari pos 1 yang dapat nomor 1, cari pos 2 yang dapat nomor 2, cari pos 3 yang dapat nomor 3. Ada barcode, kalian scan. Nah, itulah materi yang wajib kalian pahami. Ya, sudah? Materi yang ada di barcode itu, kalian wajib pahami itu. Setelah kalian pahami, ada dalam bentuk bacaan dan dalam bentuk video. Kalian bisa pilih mau belajar dengan membaca atau menonton video yang saya sudah sediakan. Setelah 10 menit kalian belajar itu, kemudian kalian kembali duduk berkelompok. Ya, kelompok 1 nanti kita atur kelompoknya di mana. Kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Tahap kedua adalah sharing. Sharing ini kita 15 menit. Satu orang yang dapat nomor 1 sharing ke temannya. Kalian belajar apa tadi? Setelah 5 menit ganti orang 2. Belajar apa? Apa yang kalian pelajari saat di pos 2. 5 menit lagi yang dapat nomor 3. Paham tuh? Setelah itu baru kita diskusi LKPD. Setelah diskusi LKPD, terakhir adalah presentasi kelompok, perwakilan kelompok. Bisa dipahami? Nah, pos 1 kalian bisa scan di sini ada pos 1, pos 2, pos 3. Ada pos 1 juga di sana. Kalian bisa pilih kalian belajar di tempat yang itu. Saya kasih waktu 10 sampai 15 menit. Paham itu? Nah, kalian tidak perlu jauh-jauh belajar, cukup lingkari saja pos itu. Ya, jangan cari tempat yang lain lagi. Nah, setelah 15 menit saya panggil kalian wajib untuk cepat datang ke kelas. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah, silakan bawa HP-nya dan menuju masing-masing. Adik tidur ya? Iya Pak. Loh, kok bisa ngantuk jam segini? Ngantuk Pak, kemarin tidur jam 1 malam. Jam 1 malam? Iya Pak. Apa kegiatan sampai jam 1 malam? Ada nonton YouTube. Itu kebiasaanmu jam 1 malam? Iya Pak. Biasanya gitu. Bukan bermain aja, kita biasanya nonton TikTok, YouTube. Jam berapa kamu datang dari mainan? Jam 10, 11. Sering kamu di klub? Jarang-jarang Pak. Ya. Gimana caranya dengan ngantuk? Tidur jangan terlalu malam. Kapan kamu bisa melakukan itu? Mulai besok. Benar? Benar. Yakin?
Yakin. Ya. Berarti kamu kan sudah tahu kesepakatan kita ya, jangan tidur saat belajar. Nah, ada 4 konsekuensi itu. Pertama, menghafal unsur dalam satu golongan, menentukan letak unsur, menuliskan rumus menentukan nama senyawa, dan menentukan elektrovalensi. Kamu pilih yang 1, 2, 3, atau 4. Kamu bisa cari di Tiga. Tiga Pak. apa itu menentukan letak unsur ya. Ya. Coba cari di sana letak unsur atom magnesium. Di mana letaknya? Letak unsur atom ya. Atom magnesium dalam tabel. Atom magnesium Ya. Dalam tabel. Ini kelihatannya Pak. Kita pada golongan berapa dia? Ini Pak. Ya, baca golongan berapa? Golongan apa ini? Periodik. Ya, golongan berapa? Golongan 2. Golongan 2. Berarti dia tetap pada golongan 2. Periode berapa? Periode 3. Golongan 2. Periode 3. Berarti magnesium tetap pada golongan kedua, periode ke-3. Oke. Tidak konsekuensinya. Jadi minggu depan saat pembelajaran jangan mengaktif lagi ya. Ya Pak. Akan lanjutkan ya. Juga. Ayo, siapa yang tanya kelompok 2? Siapa yang wakil? Ya, silakan berdiri ya. Ya, boleh. Yang lainnya tolong perhatikan, tentukan jawabannya. Pertama, pengertian dari reaksi penguraian. Reaksi penguraian merupakan reaksi kebalikan dari kombinasi di mana satu senyawa terurai menjadi 2 atau lebih senyawa yang lebih sederhana. Kemudian reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan yaitu reaksi yang dimana 2 atau lebih reaktan bergabung untuk membentuk satu produk tunggal. Kemudian yang ketiga ada penggantian tunggal, yaitu reaksi kimia di mana unsur yang lebih reaktif menggantikan unsur yang kurang reaktif dari larutan darah. Kemudian yang terakhir penggantian ganda, yaitu reaksi perpindahan ganda terjadi ketika ion dipertukarkan antara 2 reaktan yang membentuk senyawa baru, yaitu reaksi dari penggantian tunggal. Penggantian tunggal. Oke, itu untuk jawaban dari temannya kelompok 1 ya, penggantian tunggal. Ada yang punya jawaban berbeda? Kelompok 2? Penggantian reaksi perpindahan ganda. Perpindahan ganda atau penggantian ganda ya? Ya. Nah, kelompok 2 ini. Tadi angkat kelompok 3 apa tangan? Apa jawaban kamu? Sama dengan kelompok yang 2. Ganda. ganda. Ya. Yang lainnya? Oke, nanti kita cek ya. Yang kedua, kelompok 5. 2H2 plus O2 menjadi 2H2O, yaitu reaksi dekomposisi atau penguraian. Penguraian. Ada yang punya jawaban berbeda dari kelompok 2, 3 nih, satu berbeda. 2 berapa tambah? Reaksi kombinasi atau pembentukan. Pembentukan. 3 Kombinasi itu pembentukan. 2 atau bergabung menjadi 1 itu juga pembentukan. Sudah? Seperti itu cara menentukan jenis-jenis reaksinya. Di antara kalian ada yang mau bertanya lagi? Pas? Tidak ada lagi ya? Ya, ingat itu ada 5 jenis reaksi.
Ya, sampai salah menentukan jenis-jenisnya. Kita lanjut ke bagian akhir nih, buat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari. Saya minta kelompok yang wakili kelompok berapa? Ya, coba kita. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari kelompok dua itu, yang pertama, pengertian reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau lebih zat yang berbeda dan menciptakan hasil reaktan yang baru. Hasil yang baru. Kemudian yang kedua, dari ciri-ciri reaksi kimia yaitu yang pertama perubahan suhu, perubahan warna, pengendapan, menghasilkan gas dan emisi cahaya. Lanjut ke jenis-jenis reaksi kimia. Yang pertama perpindahan ganda, kombinasi, penggantian tunggal dan dekomposisi. Ya, terima kasih sudah menyampaikan kesimpulannya. Jadi itu ya, bahwa reaksi kimia itu adalah suatu proses reaksi antara dua zat atau lebih menghasilkan zat yang baru. Nah, ini tadi kembali kita ke awal. Kenapa di video tadi Na sudah terbakar, ketika dia reaksi dengan Cl menjadi zat yang aman. Ya. Nah, itu karena reaksi Na dan Cl2, Na ini mudah terbakar, Cl juga mudah beracun lagi, menghasilkan senyawa yang baru atau memiliki sifat yang baru. Ini aman, tidak aman, tidak juga. Nah, zat yang baru itu artinya memiliki sifat-sifat yang baru yang berbeda dengan sifat sebelumnya. Ya. Ya, untuk hari ini sampai di sana dulu pembelajaran kita ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, untuk LKPD itu kalian foto ya. Pilih satu orang sebagai koordinator. Dan satu kelompok itu siapa yang tugasnya foto dan mengumpulkan. Kemudian, nah kelompok yang lain nih untuk mengecek pemahaman kalian, tolong kerjakan ini di buku catatan. Termasuk reaksi apa ini A dan B, kemudian dikumpulkan di Google Classroom dan itu kumpulkan di Google Classroom. Bisa ya? Nah, untuk yang tugasnya koordinator itu kalian foto berarti ada 3 foto. LKPD 2 sama ini kan 3. Yang lainnya cukup 1 pekerjaan ini saja. Paham ya? Dah? Soalnya? Dah ya? Oke. Kita lanjut ke tahap terakhir. Refleksi. Baik, refleksi pembelajaran saya pada hari ini itu saya merasa sangat senang karena bisa sharing bersama teman-teman sebangku dan juga mungkin ada beberapa materi yang belum saya pahami, tapi setelah bersharing bersama teman saya lebih paham lagi. Kemudian materi yang saya pelajari hari ini cukup banyak. Yang pertama itu dari pengertian reaksi kimia, jenis-jenisnya, kemudian bagaimana saya juga mengidentifikasi jenis-jenis reaksi kimia tersebut, lalu juga diberikan contoh sederhana sekali reaksi kimia apa yang berada di sekitar lingkungan saya. Kemudian harapan saya ke depannya semoga saja pembelajaran seperti ini bisa terlaksana lagi dan bisa menguji kemampuan kita lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik, masih beri tepuk tangan ini. Ya, baik. Oke, itu refleksi dari salah satu teman kalian ya. Mudah-mudahan refleksinya sama dengan yang lainnya. Nah, untuk kali ini pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu, adik. Kita sudah membahas tentang reaksi dan jenis-jenisnya. Untuk minggu depan, kita akan melanjutkan materi tentang persamaan reaksi kimia. Nah, kita tadi sudah mengenal reaksi kimia. Minggu depan membuat persamaan reaksi kimia. Ya, tolong dipelajari dulu dan baca-baca bukunya. Nah, untuk hari ini kita tutup pembelajaran ini dengan karena nanti diawali dengan doa. Saya minta tolong lagi sekali ketua kelas untuk memimpin semuanya untuk doa. Walaupun duduk dulu ya, dan posisi duduk tidak apa-apa. Untuk materi pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing.
Berdoa. Mulai. Berdoa. Bisa. Ya, selamat siang semua. Udah, Pak Dut. Makasih ya, tadi sudah Oke, dikasihkan survei di kelas. Nanti di PNN kan ada tindak lanjut, Pak Dut ya. Ya, Pak. Oke. Tindak lanjut udah. Jadi bisa hari ini ada bagaimana ya untuk observasi selanjutnya kita diskusi, Pak Dut. Oh, Jadi diskusinya Pak. Ya. Mohon maaf Pak, untuk hari ini kebetulan saya kan jadwalnya penuh Pak. Oke, oke. Apa bisa di hari lain, misalnya hari besok Pak? Besok saya ada waktu luang jam 9. Apakah bisa Pak? Jam 9. Oh, oke dah jam 9 ya. Jam 9. Tapi Gimana? ruangannya kalau lebih santai di perpustakaan yuk. Di perpus Pak? Oh. Oke, Oke siap, dah. siap. Terima Oke. kasih ya. Oke, terima kasih Yuk, Pak. dah, Sampai yuk. ketemu di perpus Pak. Oke, ayo dah.